Saudara-saudara, untuk mensyukuri segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita ikuti ibadah ini dalam pelayanan harian keluarga di hari ini. Kita menyanyi Tuhan memanggilmu. Saja Yesus Tuhanmu, tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, yang terbaik kepada Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya, walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat yang sampai detik ini masih Tuhan izinkan untuk kami lihat, kami nikmati dan kami rasakan. Dan untuk mensyukuri segala berkat-berkat itu, kami ingin beribadah kepada Tuhan lewat renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan, kami akan buka Alkitab, kami akan baca, mendengarkan bersama, kami akan belajar bersama, kami bermohon agar kiranya Tuhan memampukan kami, agar supaya kami dapat memahami dan mengerti dan dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, hari ini kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-25. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sederhana lewat pembacaan ini namun sangat penting, yakni terpanggil mengajar jalan Allah. Saudara-saudara, di tengah dunia yang begitu banyak bicara, Tuhan sedang mencari orang-orang yang bersedia berbicara benar. Di tengah dunia yang haus akan kebenaran, Tuhan sedang memanggil mereka yang bersedia mengajar jalannya, bukan sekedar berbagi opini pribadi, tetapi menyatakan firman-Nya yang hidup dan mengubahkan. Dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 24 hingga ayat yang ke-25, kita diperkenalkan dengan seorang tokoh bernama Apolos. Dia bukan rasul, dia bukan murid Yesus sejak awal, tapi dia adalah seorang yang luar biasa. Alkitab mencatat bahwa ia fasih berbicara, mahir dalam kitab suci dan bersemangat ketika mengajar tentang Yesus. Dari luar, tampaknya Apolos adalah pengajar yang sempurna, tapi ternyata ia belum mengenal kebenaran secara utuh. Ia hanya tahu baptisan Yohanes. Namun saudara, disinilah kita melihat kasih karunia Allah yang bekerja. Apolos tidak ditolak oleh Tuhan, ia tidak disingkirkan. Sebaliknya di ayat-ayat selanjutnya, Tuhan menyediakan orang-orang yang membimbingnya, yaitu Priskila dan Aquila. Apa yang terjadi setelah itu? Apolos menjadi semakin kuat
Dalam ayat-ayat berikut kita tahu bahwa ia sangat membantu jemaat. Ia memberitakan Yesus dengan penuh kuasa. Ia menjadi alat yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan. Tapi semuanya berawal dari hati yang mau belajar dan kesediaan untuk membuka diri untuk dituntun dan diarahkan oleh Allah. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita merasa seperti Apolos, semangat tapi belum sempurna. Atau bahkan mungkin kita merasa belum seperti siapa-siapa. Kita belum tahu banyak, kita belum punya keberanian, kita belum punya tempat untuk bicara. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada kita semua bahwa yang pertama, Tuhan tidak mencari orang yang hebat, Dia mencari orang yang bersedia. Tuhan tidak memanggil yang sudah siap, tetapi Dia mempersiapkan yang mau menjawab panggilannya. Yang kedua, setiap dari kita dipanggil untuk mengajar jalan Allah dalam rumah, di tempat kerja, dalam pertemanan, bahkan di media sosial. Dunia ini tidak hanya butuh informasi, dunia ini butuh terang. Dan terang itu datang dari mereka yang bersedia dengan berkata, Tuhan, pakailah aku. Aku mungkin belum sempurna, tapi aku mau belajar, aku mau taat, aku mau membagikan kebenaran-Mu. Dan yang ketiga, saudara, jangan tunggu tahu semuanya baru mulai melayani. Jangan tunggu beres semuanya baru mulai membagikan kebenaran. Mulailah dengan apa yang ada. Jadilah terang hari ini dan Tuhan akan menyempurnakan pelayananmu esok hari. Mari kita menjawab panggilan ini dengan rendah hati dan keberanian. Karena dunia butuh orang-orang seperti Apolos yang mau belajar, dan yang paling penting, dunia butuh orang-orang seperti kita yang mau dipakai oleh Tuhan mengajar jalannya dengan kasih dan kebenaran. Tuhan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Sungguh indah firman-Mu pada saat ini yang telah menyapa kami, yang telah mengingatkan kami bahwa Tuhan pasti akan menolong kami. Tuhan pasti akan melayakkan kami, apalagi kalau kami bersedia untuk membuka diri selebar-lebarnya, seluas-luasnya agar Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Maka tolonglah kami Tuhan untuk selalu mau mengandalkan Tuhan, selalu mau memprioritaskan Tuhan dalam segala sesuatu yang akan kami lakukan dan akan kami kerjakan. Kami bersyukur firman-Mu telah menyapa kami dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di kehidupan ini. Tuhan berkati semua kami yang boleh mengikuti pelayanan harian keluarga di hari ini. Tuhan memberkati pekerjaan kami, pelayanan kami, aktivitas kami, pendidikan anak-anak kami. Tuhan berkati segala sesuatu yang kami lakukan dan kami kerjakan. Biarlah keberhasilan dan kesuksesan Tuhan taruh bagi kami. Jauh-jauhkanlah kami semua dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, bahkan maut. Maka inilah kami Tuhan yang mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Akan kami aminkan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah kita telah mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Tuhan pasti menolong kita semua. Shalom.